Waktu bencana datang, hitungannya bukan lagi jam atau menit, tapi detik. Kecepatan kita merespons itu bisa jadi penentu segalanya. Nah, hari ini kita bakal bedah satu kasus yang menarik banget. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa gerak super cepat buat bantu korban bencana, dan sistem apa sih yang jadi mesin di balik itu semua? Oke, biar kebayang kita lihat dulu konteksnya. Kita lagi nggak ngomongin bencana yang jarang terjadi. Daerah Brebes dan Tegal di Jawa Tengah ini tuh bisa dibilang udah jadi langganan bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah gerak, itu udah kayak ancaman tahunan, apalagi kalau musim hujan tiba. Justru karena ini sering terjadi, kecepatan bantuan jadi kunci yang sangat-sangat krusial. Biar kita paham ceritanya secara utuh, kita akan jalanin lewat 5 babak ini. Mulai dari lihat bencananya dulu, terus respon cepatnya di lapangan, baru kita kulik dalamannya, mekanismenya, filosofi moralnya, sampai akhirnya inspirasi apa yang bisa kita ambil bareng-bareng. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Karena buat mengapresiasi sebuah solusi, kita harus paham dulu kan masalahnya sebesar apa. Jadi, apa sih yang sebetulnya terjadi di Brebes dan Tegal? Jadi pada 18 Februari 2026, dalam satu waktu, ada dua bencana berbeda yang menghantam dua kabupaten tetangga ini. Di Brebes, Desa Adisana kena banjir, rumah-rumah terendam, aktivitas warga lumpuh. Di sisi lain, di Tegal, ancamannya beda lagi, tanah gerak di Desa Pandansari. Keduanya sama-sama langsung berdampak ke kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Nah, di tengah situasi darurat kayak gini, muncullah sebuah aksi nyata. Kita masuk ke bagian kedua. Gimana sih respon cepat itu dieksekusi langsung di lapangan? Yang menarik perhatian di sini adalah pendekatannya. Bantuan ini tuh nggak cuma dikirim dari jauh, tapi tim dari Viv Group benar-benar turun langsung ke lokasi di dua kabupaten itu. Mereka mastiin bantuannya sampai ke tangan warga yang paling butuh. Jadi ini bukan soal kirim barang, tapi soal kehadiran. Terus bantuannya isinya apa? Nah, ini dia. Ini bukan sekedar bantuan biasa, ini adalah paket pertolongan pertama buat bertahan hidup. Ada beras, minyak, mie instan, sarden. Ini semua kebutuhan pokok yang bisa mastiin satu keluarga tetap bisa makan di hari-hari pertama yang paling kritis, di saat akses kemana-mana mungkin putus. Benar-benar praktis dan tepat sasaran banget. Nah, pertanyaan terbesarnya, kok bisa secepat itu? Gimana caranya? Ini nih yang ngebawa kita ke jantung pembahasan kali ini, yaitu mesin penggerak di balik semuanya. Ini dia kuncinya, dana sosial syariah. Penting buat dicatat, ini bukan dana yang dikumpulin dadakan pas bencana terjadi. Bukan, ini tuh sebuah skema yang udah terstruktur. Dananya diambil dari sebagian keuntungan bisnis yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dana ini emang udah sengaja disisihkan dari jauh-jauh hari buat tujuan sosial. Nah, disitulah bedanya. Jadi, cara kerjanya bisa kita sederhanain jadi 3 langkah. Pertama, dananya dikumpulin secara etis. Kedua, dana itu secara sistematis diparkir di pos-pos sosial yang udah disiatin. Dan yang paling penting, langkah ketiga, begitu ada bencana, dana ini udah siap cair. Nggak perlu lagi rapat-rapat atau penggalangan dana yang memakan waktu. Inilah yang bikin responnya bisa secepat kilat. Sistemnya proaktif, bukan reaktif. Tapi, sistem secanggih apapun, kalau nggak ada jiwa atau pendorongnya, yang nggak akan jalan kan? Yuk, kita lihat kenapanya, filosofi apa yang ada di balik aksi ini. Kutipan dari Pak Bayu Kuncoro, pimpinan cabang di sana, ini dalam banget dan ngerangkum semuanya. Aksi ini dasarnya bukan kepentingan bisnis atau pencitraan, tapi kesadaran akan tanggung jawab moral. Bahwa kalau kita jadi bagian dari sebuah komunitas, ya kita harus ada di sana saat komunitas itu lagi susah. Dan ini perlu banget kita garis bawahi, aksi ini tuh bukan aksi kaget-kagetan yang cuma terjadi sekali. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang, bagian dari program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang udah dirancang secara sistematis. Ini nunjukin adanya konsistensi. Oke, sekarang mari kita coba tarik gambaran yang lebih besar. Apa sih maknanya semua ini di luar bantuan itu sendiri? Dalam sistem penanggulangan bencana, peran swasta itu vital banget. Seringnya kan sumber daya dari pemerintah itu butuh waktu buat mobilisasi. Nah, inisiatif cepat dari perusahaan kayak gini tuh bisa mengisi celah krusial itu, mempercepat bantuan datang dan ujung-ujungnya mempercepat pemulihan warga yang terdampak. Jadi, intinya mungkin ini. Satu aksi kepedulian yang nyata dan terukur itu bisa menyalakan harapan yang jauh lebih luas. Ini jadi bukti kalau sektor swasta itu nggak cuma bisa jadi mesin ekonomi, tapi juga bisa jadi bagian penting dari solusi sosial di masyarakat. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Aksi ini keren, menginspirasi tentu. Tapi, gimana kalau ini nggak lagi cuma jadi inspirasi? Gimana kalau respons yang cepat, sistematis, dan didasari tanggung jawab moral kayak gini jadi sebuah standar baru buat semua pelaku usaha di Indonesia? Coba deh bayangin betapa besar dampak positifnya.